kode penjaringan ini daripada kemudian sporting yang menemukan kata-kata yang efektif itu Mas. Rekan pers yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa saya sebetulnya mungkin beberapa kali dihubungi sama beberapa teman, saya masih belum bisa statement karena memang tahapan-tahapan yang kita pahami terkait dengan pemilu kada yang tahapannya nanti bulan Agustus mulai pendaftaran dan pelaksanaannya di bulan November tanggal 27, dan kebetulan kemarin di MK kalau tidak salah tidak jadi dimajukan dari tetap di jadwal yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI, jadi tetap di tanggal 27 November. Oleh sebab itu pada siang hari ini rekan-rekan semuanya bahwa PDI Perjuangan kami diperintahkan surat instruksi sebetulnya sudah turun beberapa waktu yang lalu. Kita cari tanggal yang pas begitu. Kemarin Mas Terus sama Pak Naim itu secara ilmu wakipon gitu. Ketemunya adalah di tanggal ini, kita akan menyampaikan kepada panjenengan untuk kapan kita mulai membuka pendaftaran terkait dengan calon bupati atau wakil bupati. Jadi rekan-rekan semuanya, pada siang hari ini kami mengundang panjenengan, kami mau minta tolong ke panjenengan untuk membantu kami mengumumkan pembukaan pendaftaran calon bupati maupun wakil bupati melalui PDI Perjuangan. Dan sudah kami rapatkan kemarin bahwa pembukaan sesuai dengan arahan dari DPP maupun DPD partai, kita memilih tanggal 26 April kita memilih 26 April untuk mulai pendaftaran calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah 26 April sampai tanggal 9 Mei. Jadi kita beri waktu hampir 2 minggu kurang lebihnya, tanggal 26 April sampai 9 Mei. Sedangkan untuk pengembalian formulir itu dimulai tanggal 28 April. Jadi kalau ngambilnya tanggal 26 boleh dikembalikan mulai tanggal 28 April sampai sama 9 Mei 2024. Jadi pendaftaran kita buka di tanggal tersebut, di tanggal 26 April. Jadi mulai jam 9 sampai jam 3 sore setiap harinya. Jadi kita tunggu selama tanggal 26 sampai tanggal 9 itu siapa nantinya bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mendaftarkan ke PDI Perjuangan. Oleh sebab itu ketika beberapa waktu yang lalu ketika saya ditanya pemetaannya seperti apa, kami masih menunggu siapa kira-kira yang mendaftar melalui PDI Perjuangan, sehingga hasilnya nanti akan kami laporkan ke DPD, ke provinsi dan ke DPD partai nama-nama yang sudah mendaftar melalui DPC PDI Perjuangan. Jadi itu pada siang hari ini intinya, bahwa kami minta tolong teman-teman semuanya, pada panjenengan semuanya, rekan-rekan media baik cetak maupun online, untuk membantu mensosialisasikan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Jombang mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah mulai tanggal 26 April sampai tanggal 9 Mei, dan pengembalian formulir mulai tanggal 28 April sampai tanggal 9 Mei. Karena di tanggal 10 kalau tidak ditunda, tanggal 10 kita akan rakernas. Jadi harapan kami ketika rapat kerja nasional, kami sudah mengantongi nama-nama yang mendaftar melalui PDI Perjuangan. Jadi itu yang kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, atas kehadirannya. Tidak lupa karena ini sudah masih suasana lebaran, saya mohon maaf, saya mewakili DPC partai karena Ibu Ketua tadi pagi harus kembali ke Jakarta. Beliau meminta saya untuk menghandle acara ini atau mewakili beliaunya memimpin acara ini. Saya mewakili DPC partai, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau selama 1 tahun terakhir dalam prosesnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, baik sengaja maupun tidak kami sengaja. Selama berkomunikasi dengan panjenengan semuanya, kami mengucapkan yang sebesar-besarnya. Atur sembah nuwun sangat atas waktunya. Monggo kalau mau ada pertanyaan, saya ini
ada Mas Masrul dan ada Pak Kotok. Jadi nanti ke depan kalau mau tanya siapa yang sudah mendaftar dan seterusnya bisa menghubungi beliau-beliaunya ini, karena ini yang kami bentuk untuk mewakili DPC dalam proses pendaftarannya. Oke, ya itu tambah dari saya. Monggo kalau ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kriteria seperti apa yang ingin ingin diperoleh oleh PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada serentak isu. Jadi kalau nanti ada yang mendaftar, kriteria seperti apa yang diharapkan oleh PDI? Itu saja. Terima kasih. Saya Sari dari Kompas.com. Pertanyaan saya tadi pertama sudah disampaikan Mas Freddy. Yang kedua itu syaratnya misalnya apakah kader atau boleh non kader. Yang kedua, potensi seperti apa yang ditawarkan kepada PDIP? Potensi seperti apa yang ditawarkan oleh PDIP kepada calon-calon yang sehingga perlu mendaftar ke PDIP. Dari Radar Jawa, izin Mas tanya soal ini, kenapa keputusan akhirnya PDIP ngambil cara penjaringan daripada scouting gitu ya? Karena kita sempat wawancara beberapa waktu lalu, kalau nggak salah di PDIP juga kemudian melakukan survei sebelumnya gitu ya. Kenapa kemudian akhirnya melakukan metode penjaringan ini daripada kemudian scouting yang bukan kader-kader yang akan hidup itu Mas? Ingin mendaftar melalui PDI Perjuangan, jadi kriterianya yang jelas harus nasionalis religius ya, artinya harus satu visi yang sama-sama kita pahami bersama bahwa PDI Perjuangan langkahnya di sana, langkahnya bahwa jangan sampai yang berbau-bau anti Pancasila begitu. Jadi yang bisa bekerja sama dengan kami untuk khususnya di Kabupaten Jombang untuk membesarkan PDI Perjuangan di Kabupaten Jombang dengan sifat nasionalis religius, itu yang paling utama, tidak anti Pancasila, karena itu ada RT kami itu yang paling utama. Terus syarat-syaratnya apa kader atau non kader? Bebas, jadi kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk siapapun yang mendaftar, karena keputusannya tetap di DPP partai. Jadi monggo siapa saja, tidak harus kader, yang non kader pun juga diberikan peluang yang sama untuk ikut mendaftar di proses penjaringan atau pendaftaran pada tanggal 2 yang dimulai tanggal 26 April nanti. Potensi yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan, potensinya PDI Perjuangan kemarin di pemilu kita dapat 147.000 suara, begitu. Insya Allah saya juga tidak ingin bersombong diri, yang jelas saya sesuai data bahwa insya Allah kami punya lumayan basis massa yang siap bergerak. Pengurus kami sampai pada 3 anak ranting di PDI Perjuangan, jadi ada DPC, PAC, ranting sampai anak ranting itu. Dan kalau kita total kepengurusan itu, kalau sampai rantingnya aja ada sekitar 2.400 sekian gitu, ditambah anak ranting yang mungkin tidak tembus di 8.000-an sekian. Itu basis kekuatan organisasi PDI Perjuangan, tinggal bergeraknya mereka menyampaikan kiri dan ke kanan. Dan pemilu kemarin kita dapat 147.000 suara gitu. Jadi potensi ini yang bisa kami tawarkan untuk calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah untuk kita bergotong royong bertarung pada pemilu kada nantinya gitu. Terus kenapa penjaringan bukan scouting? Karena sebetulnya instruksi DPP itu penjaringan begitu. Survei yang kami lakukan itu untuk melihat kira-kira petanya seperti apa, begitu saja. Tapi prosesnya tetap melalui penjaringan. Jadi penjaringan tetap melalui survei pun tidak akan berhenti di sini. Setelah nanti siapa-siapa yang mendaftar, sebelum mendaftar di bulan Agustus itu akan kami lakukan survei lagi untuk melihat peta kekuatan sebelum didaftarkan secara resmi ke KPU gitu. Jadi metode penjaringan ini memang instruksi dari DPP partai maupun DPD kepada kami, sehingga kami lakukan, kami laksanakan